Jadi menurut masyarakat lokal di sana, binatang ternak itu dianggap barang yang sangat berharga, barang mewah banget gitulah ya. Status sosial di etnis Tutsi dan Hutu ini juga akhirnya ditetapkan lewat kepemilikan binatang ternak, guys. Hai guys, welcome back again to The Soberia. Kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. Nah, pada hari ini kita akan membahas satu-satunya nih negara termiskin di dunia, yaitu negara Burundi. Sebelum kita bahas nih, separah apa sih tingkat kemiskinan di negara Burundi ini? Kok negara ini bisa miskin ya? Padahal sumber daya alamnya ini tinggi banget loh guys. Sebelum bahas itu, enaknya kita kenalan dulu nih sama negaranya. Jadi, negara Burundi ini masuknya ke wilayah Afrika Timur gitu guys. Dan kalau kita lihat nih di peta ini ada di tengah-tengah benua Afrika. Terus dari peta ini juga kelihatan tuh satu negara yang kecil banget. Tapi dengan ukuran sekecil itu, populasi Burundi itu lebih dari 11 juta orang loh guys. Nah makanya nih mereka jadi negara dengan populasi yang paling padat di Afrika. Ya emang permasalahannya negara-negara miskin dan negara berkembang ya ini nih rakyatnya doyan beranak guys tanpa mikirin panjang gimana ke depannya. Nah sedikit kita bahas dulu nih sejarahnya dari negara Burundi. Jadi asal mula negara Burundi itu sempat jadi wilayahnya German East Africa Company. Terus kemudian wilayah Burundi ini dijual ke kerajaan Jerman. Habis itu wilayah Burundi ini dioper lagi nih jadi wilayahnya koloni Belgia sebelum akhirnya tahun 1962 Burundi merdeka jadi negara sendiri. Nah yang jadi masalah setelah kemerdekaannya negaranya ini nggak jauh lebih baik guys. Malah kondisinya itu cenderung memburuk. Seburuk apa sih emangnya? Nanti kita bahas dulu ya. Buat awalan kita bahas dulu nih masyarakat di sana itu kayak gimana? Terus kenapa juga negara ini bisa dikatakan negara termiskin di dunia ya? Masyarakat Burundi itu dihuni sama 3 etnis guys. Yang pertama ada etnis Tutsi, yang kedua ada etnis Hutu, dan yang ketiga namanya etnis Tuwa. 85% dari total populasi di Burundi itu berasal dari etnis Hutu. Ya mayoritas banget lah etnis Hutu itu di sana. Dan kebanyakan dari etnis ini profesinya adalah petani. Terus etnis Tutsi jadi etnis kedua yang terbesar, kurang lebih sekitar 14%-an lah dari total penduduk Burundi, dan mereka ini dulunya berprofesi sebagai peternak. Walaupun secara jumlah mereka ini sebenarnya lebih kecil, tapi secara status sosial etnis Tutsi ini kedudukannya lebih tinggi guys daripada etnis Hutu, lebih tinggi daripada etnis mayoritasnya. Kok bisa gitu ya? Ini disebabkan oleh 2 faktor guys. Yang pertama adalah faktor stereotip yang kemudian berujung pada faktor ekonomi. Kita bahas yang faktor stereotip dulu ya. Jadi di Burundi ini orang-orang Tutsi ini punya stereotip kalau mereka itu lebih menarik secara penampilan karena tubuh mereka ini tinggi, lebih kurus, kulitnya juga lebih hitam dibandingkan etnis-etnis lainnya. Selain itu, orang Tutsi juga percaya kalau mereka ini lebih cerdas, sedangkan orang Hutu yang dikenal punya ciri fisik yang lebih pendek, lebih gempal, terus kulitnya itu lebih coklat, makanya jadi kayak dianggap lebih rendah gitu. Jadi ternyata di sana itu diskriminasinya parah banget ya. Nah yang lebih parah lagi, waktu masa pendudukan Belgia di sana, pengkastaan antara Tutsi dan Hutu ini dibilang lebih gila lagi guys. Jadi menurut masyarakat lokal di sana, binatang ternak itu dianggap barang yang sangat berharga, barang mewah banget gitulah ya. Nah, status sosial di etnis Tutsi dan Hutu ini juga akhirnya ditetapkan lewat kepemilikan binatang ternak, guys. Jadi orang-orang yang punya 10 ternak atau lebih bakal dianggap sebagai orang Tutsi. Dan yang punya kurang dari 9 ternak dikelompokkannya menjadi orang Hutu. Terus orang Tutsi ini karena kastanya lebih tinggi, akhirnya mereka punya hak-hak yang nggak dimiliki nih sama orang Hutu. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Orang Tutsi boleh sekolah, tapi orang Hutu sebenarnya mayoritas malah nggak boleh sekolah. Akhirnya orang-orang Hutu ini kebanyakan jadi pekerja kasar di bawah koloni Belgia. Dan akhirnya makin tinggi juga tuh kesenjangan antara etnis Tutsi dengan etnis Hutu ini. Yang jadi cikal bakal nih, perang saudara di Burundi sama di Rwanda. Bahkan di Rwanda itu, bahkan sampai terjadi pembantaian yang besar-besaran loh guys.
Nah, kalau kita lihat secara geografis, sebenarnya di Burundi ini bisa dibilang negara yang sumber daya alamnya ini kaya banget loh. Dari posisinya aja, tergolong negara tropis yang ada di lembah subur di pusat Afrika. Lembah subur yang bikin Burundi ini jadi tempat ideal buat numbuhin berbagai tanaman komoditas. Kayak misalnya kopi, teh, pisang, jagung, dan lain sebagainya ya. 90% dari pendapatan di sana itu memang berasal dari komoditas pertanian dan enggak cuma tanahnya nih yang kaya dan subur. Burundi ini juga kaya akan bahan tambang loh. Banyak banget tuh material-material langka yang bisa ditambang di Burundi. Dan ya sayangnya kekayaan sumber daya alam di Burundi ini sampai sekarang enggak bikin masyarakatnya sejahtera loh. Bahkan menurut berbagai website yang terpercaya, Burundi dinobatkan sebagai negara termiskin di dunia. Semiskin apa sih memang? Salah satu contohnya adalah pendapatan per kapita masyarakat di Burundi itu yang cuma sekitar 270 US dollar atau sekitar 3,9 juta rupiah per tahunnya. Ini gila sih. Terus, kondisi ekonomi orang-orang di Burundi ini juga diperparah nih sama kondisi sosial masyarakatnya. Misalnya nih, soal pernikahan dan soal berkeluarga aja. Masyarakat Burundi itu masih menormalisasi pernikahan di bawah umur loh. 20% perempuan di sana menikah di bawah usia 18 tahun loh guys. Udah gitu, satu keluarga di Burundi ini rata-rata punya 5-6 orang anak. Tapi itu udah mending loh, karena dulunya satu keluarga di Burundi ini punya anak sampai 30 orang. Punya anak sampai 30 orang itu kira-kira orang tuanya masih hafal gak ya? Nama anaknya satu-satu. Gila sih, gila. Dan lebih parahnya lagi, selain angka kelahiran bayi yang tinggi, di sana angka kematian anak juga tinggi banget loh guys. Bahkan jadi salah satu yang paling tinggi di dunia. Nah ini nih yang sangat memprihatinkan. Tingkat kesehatan secara umum di Burundi itu rendah banget. Anak-anak di sana kebanyakan pada kekurangan gizi. Lingkungannya kotor, tempat tinggalnya nggak layak, dan itu dianggap masalah yang sepele banget di Burundi. Terus yang nggak kalah gila lagi, rata-rata rumahnya itu cuma satu ruangan, tapi ruangannya itu dipakai buat berbagai kegiatan. Tidur di situ, masak di situ, makan di situ. Udah gitu nggak punya toilet guys. Akhirnya ya jadi sarang penyakit kan. Nah ngomongin soal penyakit, salah satu penyakit endemik paling mematikan di sana itu adalah malaria guys. Dan ini benar-benar jadi penyebab banyaknya kematian di Burundi loh. Selain itu, penularan penyakit lain akibat gigitan nyamuk juga tinggi di sana. Ini balik lagi ya, soal lingkungan mereka sih sebenarnya. Jadi nggak heran ya, dan ngerasa kasihan banget sebenarnya sama mereka. Dengan keadaan masyarakat di sana yang miskin banget, kayak begini, buat urusan mobilitas orang-orang di sana, masyarakat Burundi kebanyakan memanfaatkan sepeda guys. Sepeda di Burundi itu hitungannya barang yang mewah banget. Sepeda di sana itu udah kayak mobil lah kalau di sini. Nah, pemilik sepeda di Burundi ini biasanya memanfaatkan sepeda ini buat benar-benar jadi alat transportasi nih. Mulai dari jadi kendaraan pribadi keluarga, jadi angkutan umum kayak ojek sepeda gitu, sampai buat ngangkutin barang-barang dari hasil pertanian. Nah, jalanan di sana juga jelek banget guys pokoknya. Cuma 14% aja nih yang baru diaspal. Sisanya ya masih jadi tanah dan bebatuan aja gitu. Udah gitu, trek jalanannya itu naik turun deh, pokoknya khas banget kayak pegunungan. Terus ada satu lagi nih, faktor yang dipercaya bikin masyarakat Burundi ini makin terpuruk, yaitu adalah pendidikan di sana yang masih kurang banget. Masyarakat Burundi ini rata-rata pada berhenti sekolah sejak mereka SD, dan gak ngelanjutin lagi tuh tingkat pendidikan selanjutnya. Hal ini juga diperparah nih sama kebijakan pemerintah Burundi yang sama sekali nggak peduli nih sama pendidikan. Nah, hal ini yang berdampak nih ke masyarakat di sana. Mereka jadi nggak bisa memanfaatkan sumber daya alam yang mereka punya, dan mereka cuma tahu cara mengeksploitasi sumber daya alam mereka tanpa tahu efek buruk, dan mereka juga nggak tahu cara mengoptimalkan lahan tanpa harus mengeksploitasi lahan itu kayak gimana. Mereka sama sekali nggak tahu ya karena nggak ada ilmunya guys. Dan akhirnya ya udah tuh tanah-tanah mereka yang harusnya kaya akan mineral jadi berubah nih makin nggak subur karena terus-terusan dipakai buat bercocok tanam tanaman yang ada di sana. Hutan-hutan di Burundi juga udah berkurang drastis karena ditebangin terus-menerus, dan ini bikin beberapa wilayah di Burundi akhirnya terkena banjir yang parah.
Oh iya, mereka juga nggak mau loh keluar dari zona nyaman mereka. Contohnya aja, misalnya mereka ini udah nyaman nih jadi ojek sepeda, ya udah gitu aja kerjaannya. Gak ada kepikiran tuh buat ninggalin pekerjaan itu. Jadi kayak mereka itu nggak ada keinginan buat maju guys. Makanya dengan faktor-faktor ini, Burundi ini akhirnya nggak cuma dinobatkan menjadi negara yang paling miskin, mereka juga dinobatkan sebagai negara yang paling enggak bahagia dan negara paling kelaparan di dunia. Nah, gimana? Sekarang kalian udah mulai bersyukur nggak sih tinggal di Indonesia? Nah, itu dia guys informasi tentang negara Burundi sebagai satu-satunya negara termiskin di dunia. Nah, gimana teman-teman? Udah pernah dengar belum sih informasi tentang negara Burundi ini? Kalau kalian tahu informasi yang lain, kalian bisa sharing-sharing ya, dan tulis di kolom komentar di bawah. Saya Indri Hanan pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya. See you!